Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Sartika SPDI. Saya mengajar di SD Negeri 05 Suma. Saya seorang mahasiswa PPG PAI dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dan berikut video pembelajaran saya kelas 4 dengan tema meneladani Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu pada hadir semuanya. Kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Minggu kemarin kita membahas masalah pengertian Asmaul Husna, berapa jumlah Asmaul Husna. Sekarang ibu mau bertanya, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Jumlah Asmaul Husna di dalam Al-Quran 99. Akan tetapi minggu kemarin yang kita pelajari ada berapa? 5. Yang pertama Al-Malik. Yang kedua Al-Aziz. Yang ketiga Al-Qudus. Yang keempat As-Salam. Yang kelima Al-Mu'min. Baiklah, sekarang kita memasuki tema pembelajaran, yaitu meneladani Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mengimani sifat Allah Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, peserta didik memahami bagaimana cara meneladani Asmaul Husna, yaitu sabar, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dari perkataan, yang kelima tertib. Dan tujuan yang ketiga, siswa mengamalkan sikap sabar, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dari perkataan yang buruk, dan yang kelima tertib. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kalian bentuk 4 kelompok dan pahami, diskusikan bagaimana cara meneladani Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Paham itu, nak? Sekarang bentuk kelompoknya. Kalau sudah bentuk
coba kelompok 1 sampaikan hasil diskusi. Bersabar merupakan sifat yang sangat terpuji, juga sifat yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Karena dengan bersabar kita akan menemukan banyak manfaat. Salah satunya adalah untuk menghindari diri dari kerusakan moral, menjauhkan diri dari pertikaian, perselisihan, dan juga pertengkaran. Oke. Sekarang coba kelompok 2. Mandiri adalah mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan bantuan orang lain. Sikap mandiri ini harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Juga harus dimulai sejak kecil karena jika tidak dibiasakan maka membuat seseorang akan bergantung kepada orang lain setiap waktu. Sekarang coba kelompok 3 sampaikan hasil diskusinya. Mencintai kebersihan sudah menjadi fitrah atau keinginan setiap manusia yang selalu menyukai kebersihan dan keindahan. Sikap mencintai kebersihan juga harus ditanamkan sejak usia dini. Anak yang menyukai kebersihan maka akan menyukai kehidupan yang bersih. Pula baik kebersihan badan, kebersihan hati, dan kebersihan lingkungan sekitarnya. Ia tidak mudah membuat kotor badannya, jiwanya maupun lingkungan sekitarnya. Oke. Sekarang kelompok 4. Menjaga lisan dari perkataan buruk. Salah satu kelebihan manusia yang diberikan Allah SWT adalah manusia diberikan lisan untuk mampu berbicara, dan setiap manusia mampu berbicara dengan bahasanya sendiri-sendiri sesuai kelompok atau sukunya, dan bahasa manusia tersebut dapat beraneka ragam. Dan lisan yang diberikan Allah SWT ini harus dijaga dari berkata buruk, kasar, atau kotor. Oke. Tadi anak-anak ibu sudah berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Agar lebih paham, tonton video pembelajaran ini. Berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Sebelum berlanjut ke subbab berikutnya, mari kita ulang lagi nama-nama Asmaul Husna dan artinya yang sudah kita pelajari. Al-Malik artinya Maha Raja. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Al-Qudus artinya Maha Suci. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Sebagian sifat-sifat Allah tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam suatu riwayat, Rasulullah bersabda, "Latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah." Beberapa contoh akhlak untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menahan diri. Perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman ketika bermain? Tentu saja marah ya. Marah itu manusiawi. Namun, hendaknya kita mampu menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Menahan diri merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Contoh sikap menahan diri, yakni menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan,
menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Sikap mandiri. Perhatikan gambar ini. Terlihat seorang anak sedang mempersiapkan perlengkapan untuk berangkat sekolah sendiri, memakai baju sendiri, dan juga memakai sepatu sendiri. Nah, anak ini telah menunjukkan sikap mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak kecil. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Perilaku mandiri merupakan contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Cinta kebersihan. Perhatikan gambar ini. Terlihat sebuah masjid yang luas dan bersih. Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan, sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Rasulullah bersabda, "Kebersihan sebagian dari iman." Memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat, namun yang paling penting lagi adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Menjaga lisan. Pernahkah kalian merasakan bahagia karena kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena temanmu juga? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan atau ucapan. Kadang ia membuat orang senang, dan kadang membuat orang sakit hati. Maka jagalah lisan atau ucapan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah ketika berbicara, baik secara langsung atau melalui media sosial. Pikirkan untung ruginya sebelum berucap. Lalu untuk apa sebaiknya lisan atau ucapan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu, dan amal solih lainnya sesuai tuntunan. Kita harus selalu menjaga lisan atau ucapan kita dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Menjaga lisan atau ucapan salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Hidup tertib. Perhatikan gambar ini. Pada gambar-gambar ini menunjukkan kebiasaan hidup tertib. Tertib dalam sholat, tertib mematuhi peraturan lalu lintas, ketika upacara, dan juga tertib ketika sedang menonton televisi bersama. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, jalan raya, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang dijelaskan tadi paham? Paham. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kembali bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna. Tadi yang pertama yaitu sifat sabar. Satu, sifat sabar. Kita harus memiliki sifat sabar di dalam diri kita. Karena
Anak-anak ibu buat kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu meneladani Asmaul Husna, 1 sabar, 2 mandiri, 3 cinta kebersihan, 4 menjaga lisan dari perkataan, dan yang kelima yaitu tertib. Nah, silakan kalian buat kesimpulan materi kita pada hari ini, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna. Sekarang silakan buat kesimpulan. Sudah selesai buat kesimpulannya? Kalau sudah, di sini kita akan bernyanyi tentang 5 Asmaul Husna agar anak-anak ibu mudah menghafalnya. Sekarang silakan berdiri. Sekarang anak-anak ibu buat PR di rumah, yaitu sebutkan